Polemik kematian 6 anggota Laskar Front Pembela Islam masih terus bergulir. Meski polisi telah melakukan rekonstruksi, namun pihak FPI tetap menyebut sebagai korban kekerasan aparat. Polisi membeberkan hasil penyelidikan sementara terkait penyerangan polisi oleh Laskar FPI yang menewaskan 6 orang. Komnas HAM ikut turun tangan dalam penyelidikan kasus penembakan anggota Laskar FPI. Ya, Komnas HAM mengaku telah menemukan titik terang dalam kasus ini usai memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, polisi telah memperoleh fakta penggunaan senjata api dan senjata tajam di tempat kejadian perkara. Polisi juga menyebut tengah mengejar 4 anggota Laskar FPI yang dinyatakan buron sebelumnya dalam pertemuan antara anggota DPR dan keluarga. Pemirsa, 14 saksi diperiksa terkait kasus penembakan yang menewaskan 6 Laskar FPI di Jalan Tol Cikampek kilometer 50. Pemirsa, Komnas HAM telah memanggil Kapolda Metro Jaya terkait kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan Komnas HAM akan terus mendalami dan menelusuri informasi dan penemuan yang kini dimiliki Komnas HAM. Saya sendiri Andika Evanza Nugrah Ramadan dengan NIM A1011251166. Dan saya Cimi Syadirin dengan NIM A1011251165. Dan saya Miftah Rozi Al-Zaid dengan NIM A1011251169. Saya Jonathan Hari Wijaya Sagala dengan NIM A1011251156. Dan saya Muhammad Abang Fajri dengan NIM A1011251155. Dan perkenalkan, nama saya Hairil Mas Saputra dengan NIM A1011251161. Dan saya Muhammad Ivan Fadilah dengan NIM A1011251171. Berikut video kami. Kasus ya, siapa ya? Kasus HAM 98 ya, ramai dia yang ngambil pasti. Oh, cuman kalau kasus Laskar FPI aja. Kalau aku Laskar FPI ya, Laskar FPI. Ah, tadi YouTube aja deh. Laskar FPI. Lagi membangun kuat yang baru. Tiga mobil mungkin lebih aku baca POI, PGI. Wah, udah dapat kasus nih. Langsung telepon budak ya, lain petugas kelompok juga. Halo, ini kan kasus kelompok ya. Ini aku udah dapet kasus nih Laskar FPI. Karena kasus HAM 98 itu udah ramai yang ngambil. Jadi ngambil kasus Laskar FPI mau gak nih? Baru mau ya? Oke. Dimas. Woi Dimas. Oke. Nanti kan kita ada tugas kuliah nih tentang kasus HAM. Aku melihat nih kasus 98 itu kan ada banyak, jadi kita ngambil kasus Laskar FPI mau enggak? Emang apa Dimas isi Laskar FPI itu, Mas? Nah, jadi gini, Laskar FPI itu teman-teman, saya akan menjelaskan kronologi awal dari kasus Laskar FPI tentang HAM ini. Pertama, pada 7 Desember 2020, kasus kilometer 50 bermula ketika rombongan Imam Besar Front Pembela Islam alias FPI Rizky Syihab beriringan keluar dengan 8 mobil dari perumahan Genatur Mutiara, Sentul menuju Jalan Tol Jagorawi mengarah ke Jakarta. Merujuk laporan majalah Tempo,
4 dari 8 mobil tersebut berisikan anggota keluarga Rizik Syihab, sementara itu 4 mobil lain berisikan anggota dan laskar khusus FPI. Konvoi Rizik Syihab ini diikuti oleh pihak kepolisian saat tragedi kilometer 50 pada tanggal 7 Desember 2020 karena terkait penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan rencana pemeriksaan Syihab yang saat itu mangkir dari panggilan polisi. Pembuntutan tersebut merupakan upaya pengawasan dan juga pengamanan oleh Polda Metro Jaya. 2 mobil di belakang, Toyota Avanza dan Chevrolet Spin, menyadari bahwa rombongan Rizik Syihab diikuti oleh mobil lain di belakangnya. Kedua mobil inilah yang saling pepet dan potong jalur dengan mobil kepolisian. Setelah melewati sekitar 3 persimpangan lalu lintas, mobil Avanza berhasil lolos dari kejaran polisi. Akan tetapi, mobil Chevrolet yang berisikan Andi Oktiawan, Ahmad Sofyan, Lutfi Hakim, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Suci Hadapi, dan juga Muhammad Reza berhasil dihalau oleh polisi. Penghentian dan baku tembak polisi dengan 6 anggota FPI tersebut jadi saat di rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Namun, baku tembak sudah juga terjadi jauh sebelum berhenti di kilometer 50. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsong peluru ketingkat 3 km dari lokasi kejadian. Lalu juga ada beberapa saksi yang diwawancarai dan dalam majalah Tempo mengaku bahwa mereka dilarang mendekati polisi ketika peristiwa tersebut sedang berlangsung. Bahkan sebelumnya, saksi mengaku masih melihat 6 anggota FPI dalam keadaan hidup. Tak sampai di situ, dia juga menyebut polisi mengeluarkan senjata tajam dari mobil cukup parah. Terbanyak yang menyaksikan momen itu. Saksi melihat truk parkir yang sempat mendekati lokasi. Akan tetapi, ketika dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, 6 anggota FPI tersebut dinyatakan dalam kondisi tewas. Pada saat itulah kasus kilometer 50 dinilai janggal oleh publik. Meskipun pengadilan di tingkat kasasi telah memutuskan bebas 2 terdakwa, jaksa penuntut umum Z. Tadung Alun yakin bahwa kasus kilometer 50 dapat diteruskan apabila ditemukan bukti yang baru. Jaksa mengatakan saat itu kondisi sudah terkendali, tapi Fikri mengambil senjatanya dan menembak mati 2 orang anggota FPI yang tersisa, yaitu Muhammad Suci Kadafi dan Muhammad Reza yang duduk di kursi belakang. Nah, Muhammad Reza ditembak 2 kali di dada kiri, sedangkan Muhammad Suci Kadafi ditembak di dada kiri sebanyak 3 kali. Setelah 4 anggota FPI itu tewas, Yasmin baru menepikan mobil ke bahu jalan tol. Ia pun turun untuk menelpon taksi Kompol Resa F. Maharatsa Besi dan melaporkan peristiwa yang terjadi. Nah, setelah kasus di persidangan di Pengadilan Negeri pada 18 Oktober 2021 hingga 18 Maret 2022, hakim memutuskan 2 terdakwa yaitu Bribtu Fikri Muhammad dan Ibda Muhammad Yasmin rela lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim menyatakan peristiwa penembakan yang terjadi dianggap masuk kategori pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam menjalani tugas. Nah, dampak bagi korban, masyarakat dan yang terkait dari kasus ini pastinya memiliki dampak yang sangat serius seperti berdampak bagi masyarakat, korban ataupun keluarga korban, dan juga adanya dampak bagi politik dan penegakan hukum yang terlibat dalam kasus ini. Nah, tentunya sudah pasti ada dampak dari berbagai kalangan. Yang pertama, dampak yang dirasakan oleh para korban dan juga keluarganya ialah yang pertama, korban dapat mengalami trauma yang emosional yang mendalam akibat kehilangan anggota keluarganya secara tiba-tiba dan tragis. Mereka harus menghadapi suatu perasaan duka yang berkepanjangan serta adanya trauma psikologis karena kematiannya yang sangat brutal ini. Yang kedua, keluarga korban akan merasa sangat kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap suatu aparat karena mereka merasa adanya ketidakadilan yang ditegakkan dari hak-hak manusia ini yang tidak dihormati. Nah, setelah itu, tidak hanya berdampak pada korban saja, melainkan kasus ini pun dapat berdampak pada masyarakat setempat, yaitu adanya kasus penembakan dan kekerasan ini dapat menciptakan rasa ketidaknyamanan serta ketakutan di kalangan masyarakat. Mereka merasa bahwa tempat yang seharusnya nyaman ini bisa menjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat. Nah, kasus ini juga dapat memburuk suatu polarisasi dan juga suatu konflik yang ada di masyarakat. Banyaknya kelompok yang telah sependapat dengan merasa marah dan juga emosi, dan juga ada sebagai kelompok yang dapat mendukung adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat dalam memperburuk ketegangan sosial. Nah, yang
Ketiga, adanya kasus ini juga dapat berdampak bagi aparat penegakan hukum dan pemerintahan. Kasus ini dapat meningkatkan adanya seruan untuk reformasi di tubuh lembaga yang terkait, ialah kepolisian yang utama. Adanya suatu dorongan yang kuat dari berbagai suatu lapisan masyarakat dan organisasi yang terkait dengan suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat ini bertujuan untuk memperbaiki cara kerja dan juga adanya suatu etika aparat hukum yang ada di Indonesia. Kemudian, meningkatkan suatu perhatian terhadap tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait, ini dapat mendorong adanya tuntutan yang bertujuan guna mengawasi dengan ketat, dan juga komisi yang dilakukan oleh hak terdapat manusia dan organisasi lainnya terus menekankan suatu pemerintahan untuk menindaklanjuti kasus ini dengan sedetail mungkin. Nah, tidak hanya berdampak bagi para korban, keluarga korban, serta para aparat, tapi ini juga berdampak pada lingkungan politik. Nah, yang pertama, kasus ini menjadi isu nasional yang membangkitkan suatu kesadaran akan pentingnya perlindungan dari hak yang dilakukan oleh manusia yang ada di negara Indonesia. Organisasi-organisasi yang ada di nasional maupun yang internasional ini dapat menyoroti perlunya perlindungan yang lebih baik lagi di negara Indonesia tentang HAM. Lalu yang kedua, ada Indonesia bisa menjadi suatu komunitas internasional guna memastikan bahwa suatu peristiwa tersebut tidak dapat terulang dan bahwa pelaku pelanggaran hak tersebut harus dapat diadili seadil mungkin. Nah, dari semua dampak yang telah disebutkan rekan saya dan juga saya tadi tentunya memiliki dampak utama. Nah, yang pertama adalah aktivitas laskar ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum sebab mereka melakukan sesuatu dengan menimbulkan rasa tidak aman di kalangan warga dengan intimidasi ataupun ancaman. Lalu yang kedua, ada pelanggaran yang sering mereka pakai atau pelanggaran hak yang dimiliki setiap manusia ini termasuk kasus penyiksaan. Lalu yang ketiga, ada aktivitas dari pelanggaran laskar. Ini bersifat partisan dan dapat memiliki agenda politik tertentu, dapat memperparah polarisasi sosial dan politik. Yang keempat, keberadaan ini tidak dapat dikendalikan dan juga dapat merusak suatu kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang dilakukan secara adil mungkin. Nah, yang kelima, ada kekacauan disebabkan oleh laskar yang berdampak negatif pada perekonomian lokal. Yang keenam, ada beberapa kasus ekstrim yang dimulai oleh laskar yang memicu krisis kemanusiaan termasuk pengungsian massal. Serta yang terakhir, ada aktivitas laskar ini yang bersifat kesetariatan atau etnis yang dapat bisa merusak hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya adalah analisis dari kasus Laskar FPI. Kami menganalisis dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang hukum dan HAM dan hukum pidana. Baik, saya akan menjelaskan dari sudut pandang hukum HAM. Kasus KM50 ini dapat dianalisis dari sudut pandang hukum HAM karena terdapat dugaan pelanggaran dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Kasus ini bermula ketika rombongan FPI dibuntuti oleh pemeriksaan kepolisian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Rizik Syihab, yaitu Ketua Laskar FPI. Dalam proses pengejaran tersebut terjadi pemberontak yang kemudian berujung pada tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Dari sisi hal ini, kasus ini menjadi sorotan karena ada dugaan pembunuhan di luar proses hukum. Komnas HAM menilai atau menyatakan bahwa 4 korban yang berada dalam pengawasan polisi diduga ditembak ketika kondisinya sudah terkendali. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip hidup atau hukum HAM internasional yang telah dijamin. Selain itu juga, penggunaan senjata api oleh aparat ini juga dianggap tidak proporsional. Dalam persidangan, dijelaskan bahwa para korban tidak menggunakan senjata api, melainkan hanya melakukan kekerasan fisik. Namun aparat melakukan penembakan berulang kali ke bagian dada, yaitu organ vital. Salah satu hakim memberikan pendapat atau dissenting opinion karena menilai tindakan tersebut menunjukkan unsur kesengajaan dan melampaui batas pembelaan diri. Dampak dari kasus ini pasti sangat besar, apalagi terhadap masyarakat yang menurunkan kepercayaan publik kepada kepolisian, sehingga masyarakat menilai adanya ketidakadilan dalam proses penyelesaian kasus karena para terdakwa akhirnya diputus bebas dengan alasan not fair dan not fair actions atau pembelaan terpaksa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas analisis dari sudut pandang hukum pidana. Kasus kilometer 50 memperlihatkan adanya pertentangan antara alasan pembelaan diri aparat dengan prinsip perlindungan HAM. Jaksa mendakwa 2 anggota polisi menggunakan pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan serta pasal 351 ayat 3 KUH Pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Namun pengadilan akhirnya menyatakan tindakan aparat termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas hingga terdakwa dibebaskan.
Dalam hukum, pembelaan memang diperbolehkan sesuai pasal 49 KUH pidana. Akan tetapi, tindakan tersebut harus memenuhi asas proporsionalitas, yaitu penggunaan kekuatan hukum seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Pada kasus ini, muncul kritik karena aparat menggunakan senjata api terhadap korban yang menurut fakta persidangan hanya melakukan perlawanan dengan tangan kosong. Nah, kasus ini juga menunjukkan lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum di Indonesia. Proses hukum dianggap belum sepenuhnya transparan karena minimnya alat bukti pendukung seperti CCTV yang tidak berfungsi saat kejadian. Selain itu, tidak adanya hukuman terhadap aparat menimbulkan kesan bahwa pelanggaran oleh aparat sulit diproses secara adil. Nah, dari sisi sosial dan politik, kasus ini memperbesar polarisasi di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung tindakan aparat demi keamanan negara, sementara sebagian lain menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Akibatnya, muncul ketegangan sosial dan meningkatnya tuntutan reformasi terhadap institusi kepolisian agar lebih menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi itu kejadiannya sama putusannya tadi kayak gitu sih.